Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukru ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ke-9 Geografi kelas 12. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah agar kita diberkahi oleh Allah dan kita tetap semangat dalam mempelajari geografi. Ala halidiniyah wa likulli niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya kita pada bab ketiga, yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Dalam buku paket kita geografi itu ada pada bab ketiga halaman 164. Interpretasi peta dan pengelolaan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Kita tahu peta adalah sebagai petunjuk, yaitu penentuan lokasi, penentuan tempat. Biasanya kita gunakan peta. Setiap peta mempunyai keunikan tersendiri dalam desain, isi, dan konstruksinya. Berdasarkan isinya, peta dapat dikelompokkan dalam peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum itu adalah peta yang biasa kita sebut seperti peta Indonesia, peta dunia. Contoh peta tematik adalah peta yang khusus atau lebih kepada tema. Contohnya adalah peta yang terkait dengan jaringan transportasi, atau umpamanya kita ke suatu tempat, peta lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah, maka itu adalah peta khusus atau peta tematik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta diantaranya yaitu judul peta. Di sini lihat di gambar ada Jawa Tengah. Inti adalah judul peta, kemudian skala peta, legenda, orientasi peta, garis tepi peta, dan tahun pembuatan peta. Kita bisa lihat di gambar itu ada judul, kemudian orientasi, legenda seperti ada gambar hijau, gambar merah, kemudian tahun pembuatan peta. Unsur-unsur geografi pada peta ada kenampakan pokok, ada jarak, arah, lokasi, ketinggian. Apa kenampakan pokok? Kenampakan pokok itu seperti laut, danau, sungai, gunung, bukit, lembah, dan seterusnya. Apa itu jarak? Jarak yaitu jarak garis lurus antara dua titik. Ada jarak wilayah yang teratur. Kemudian apa itu arah? Jarak, lokasi dapat menentukan arah. Kemudian lokasi suatu kenampakan geografi. Kemudian ketinggian. Ketinggian adalah jarak vertikal suatu objek yang diukur dari permukaan laut. Kemudian menganalisis peta. Analisis peta bertujuan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditentukan pada peta. Analisis peta mencakup kegiatan pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar atau enumeration, dan pengukuran atau measurement. Itu adalah analisis peta. Apa itu pengklasifikasian atau kita sebut juga dengan mengidentifikasi objek tertentu atau ada kriteria tertentu. Kemudian apa itu delineasi adalah penarikan garis batas sementara suatu objek
atau wilayah seperti wilayah penggunaan lahan atau vegetasi. Menginterpretasikan peta, interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta. Fungsinya untuk menjelaskan perbedaan spasial atau kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menginterpretasi peta adalah: 1. Mengenal pola spasial. Kedua, menjelaskan pola. Ketiga, mengorelasikan pola yang berbeda. Keempat, sadar akan keterbatasan kartografi. Kemudian kita masuk pada penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan menentukan objek serta memperoleh informasi tentang sifat fisik objek melalui analisis data objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor. Artinya penginderaan jauh adalah ketika kita ingin mengetahui objek tetapi dengan menggunakan media lain atau dengan menggunakan sensor. Penjelasan penginderaan jauh yang lebih detail kita sudah bahas pada kelas 10. Penginderaan jauh juga disebut dengan indera. Pada awalnya sensor yang ada diterbangkan menggunakan layang-layang, lalu menggunakan pesawat dan balon udara. Hingga saat ini penginderaan jauh dilakukan melalui satelit. Nah, itu adalah gambar kenampakan fenomena angin siklon dari citra satelit. Komponen-komponen penginderaan jauh itu ada sumber energi, ada atmosfer, ada objek, sensor, kemudian data. Citra penginderaan jauh. Citra adalah hasil dari penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Citra terbagi menjadi citra foto atau photographic image yang dihasilkan oleh sensor kamera dan citra non-foto atau non-photographic image yang dihasilkan oleh sensor bukan. 4 langkah umum dalam pengolahan citra ada pra-pengolahan data atau pre-processing, kemudian ada peningkatan kualitas citra atau image enhancement, kemudian ada transformasi citra atau citra transformation, kemudian ada klasifikasi citra atau image classification. Pra-pengelolaan data merupakan langkah yang diperlukan sebelum analisis data utama dan ekstraksi informasi. Sebelum citra digital dapat dianalisis, perlu ada proses pra-pengelolaan data. Jadi ada dikoreksi dulu ya. Kemudian peningkatan kualitas citra yaitu ditujukan agar interpretasi dan analisis visual dapat dilakukan dengan baik. Kemudian transformasi citra adalah langkah yang serupa dengan konsep untuk peningkatan citra. Namun tidak seperti peningkatan citra yang biasanya hanya diterapkan pada satu saluran data pada satu waktu. Transformasi citra biasanya mencakup pemrosesan gabungan data dari beberapa pita spektrum. Kemudian apa sih klasifikasi citra? Yaitu kita mulai mengklasifikasikan langkah dalam pengolahan data citra digital penginderaan jauh yang didasarkan beberapa kategori. Jadi dipisah. Citra penginderaan jauh fokus pada gambar permukaan bumi seperti peta, mempresentasikan permukaan bumi seperti peta berdasarkan pantulan energi elektromagnetik dari objek yang direkam oleh sensor. Ciri-ciri objek yang tergambar pada citra ada ciri spasial, yaitu berkaitan dengan aspek ruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur. Kemudian ciri tekstur, situs, dan asosiasi. Kemudian ciri temporal, yaitu berkaitan dengan umur benda atau waktu perekaman. Kemudian ciri spektral, yaitu ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Kemudian jaringan transportasi dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terselenggaranya proses transportasi. Contohnya jalan umum dan khusus, jembatan, terminal, pelabuhan,
bandar udara, dan prasarana yang membentuk ruang lalu lintas. Sistem transportasi merupakan bentuk keterkaitan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan barang dan jasa. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute pelayanan transportasi yang menghubungkan ruang transportasi antar moda. Moda transportasi adalah sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Moda transportasi dari angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan darat. Transportasi antar moda adalah transportasi penumpang atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Kemudian transportasi jalan. Transportasi jalan merupakan prasarana pendukung sistem transportasi darat, adalah rangkaian jalan yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, jaringan yang dapat dibagi berdasarkan peruntukan fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas. Berdasarkan jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan transportasi kereta api. Transportasi kereta api adalah salah satu prasarana darat selain transportasi jalan. Jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul yang berwujud stasiun dan ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas pada transportasi kereta api berupa jalur kereta api yang diperuntukkan bagi gerak lokomotif kereta gerbong. Kemudian transportasi sungai dan danau. Jaringan prasarana transportasi sungai dan danau terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan, sungai dan danau, dan ruang lalu lintas yang berwujud pelayaran. Pelayanan transportasi sungai dan danau untuk angkutan penumpang dan barang dilakukan dalam trayek tetap serta trayek yang tidak tetap dan tidak. Kemudian ada transformasi penyeberangan. Jaringan pelayanan penyeberangan disebut lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, atau danau yang ditetapkan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan jalur kereta api. Transportasi laut. Transportasi laut merupakan sarana transportasi untuk memindahkan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain yang dipisahkan oleh wilayah. Kemudian transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah Terakhir adalah transportasi pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkut barang melalui pipa. Komoditas yang diangkut melalui pipa adalah gas dan cairan dalam jumlah besar, seperti gas alam, hasil olahan, atau air. Itu adalah interpretasi citra berdasarkan ada transportasi terakhir, yaitu transportasi pipa. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Nanti kita akan